Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas spin-off dari serial The Walking Dead, yaitu The Walking Dead Dead City. Sebuah serial yang mengisahkan kelanjutan dari seri sebelumnya, di mana tokoh kesayangan kita semua yaitu Maggie dituntut untuk pergi ke kota Manhattan yang penuh dengan zombie dalam rangka menyelamatkan anaknya yaitu Hershel yang diculik oleh kelompok yang dipimpin oleh The Crowd. Bahkan dirinya meminta bantuan Negan yang berhutang budi karena telah membunuh suaminya yaitu Glenn. Untuk mengetahui kisahnya, mari masuk aja ke dalam alur ceritanya. The Walking Dead Dead City episode 1 dan 2. Di awal film kita akan diperlihatkan Maggie sedang memantau kota Manhattan dari kejauhan. Dirinya diketahui telah berada di sana berhari-hari untuk mengawasi keadaan kota tersebut. Dirinya terus mencari dan menggali informasi untuk menemukan petunjuk keberadaan Hershel. Terlihat begitu banyak zombie yang berkeliaran di kota Manhattan, membuat dirinya sedikit pesimis bisa menyelamatkan anaknya. Ketika Maggie hendak melihat sebuah peta dari kota Manhattan, terdengar suara bising menuju arahnya. Ternyata itu adalah para zombie yang sedang berjalan santai. Tanpa Maggie sadari, satu zombie berada di belakangnya. Beruntung, Mami Maggie berhasil membunuh zombie tersebut. Dan film pun baru dimulai. Beberapa hari kemudian, terlihat Maggie sedang berada di suatu bar. Dirinya curhat dengan pelayan bar yang ada di sana. Dia memberitahu bahwa dia begitu sedih atas penyerangan rumahnya beberapa waktu yang lalu. Pelayan itu memberitahu jika di bar tersebut terdapat orang yang ahli dalam membunuh zombie. Mungkin saja orang itu bisa membantu Maggie mengatasi para zombie yang menyerang. Maggie lalu pergi sejenak untuk ke kamar mandi. Ternyata Maggie hanya berpura-pura dan memasuki sebuah ruangan yang terindikasi terdapat seseorang pria dan remaja putri. Maggie sepertinya tidak asing dengan gelang dan pisau milik pria tersebut. Ketika Maggie hendak menyerang orang yang ada di dalam kamar mandi itu, penjaga bar berhasil menangkapnya dan membawa Maggie masuk kembali ke dalam bar tersebut. Pemilik bar curiga jika Maggie ada niatan buruk kepada orang-orang yang ada di sana. Maggie ternyata telah menyiapkan senjata di sepatunya dan menyerang semua orang yang ada di tempat itu. Seorang pria yang kita tahu dia adalah Negan terkejut melihat kedatangan Maggie dan menjauh darinya. Terlihat juga seorang gadis remaja mengikuti Negan. Maggie keluar dari bar dan berusaha mengejar Negan. Tiba-tiba seseorang dari bar hendak menyerangnya. Beruntung Maggie berhasil menghindar. Sayangnya peta Manhattan miliknya terjatuh. Dengan usahanya Maggie berhasil mengejar Negan dan seorang remaja bernama Jenny. Maggie begitu kesal lantaran Negan terus saja menghindar darinya. Apalagi sekarang Negan merupakan buronan kelas kakap atas kejahatannya di masa lalu. Di sana Negan menjelaskan kepada Jenny bahwa Maggie adalah teman lamanya. Di sini Maggie memberitahu jika dirinya baru saja diserang oleh sekelompok orang, bahkan anaknya diculik dan dibawa ke kota Manhattan. Negan bingung kenapa Maggie mendatanginya. Maggie lalu menjelaskan jika orang yang menculik anaknya adalah The Crowd. Dengan kasiulannya, Negan langsung mengenali bahwa orang itu adalah anak buahnya yang dulu. Maggie sebenarnya tak ingin meminta bantuan kepada orang yang telah membunuh suaminya. Namun Negan adalah harapan satu-satunya Maggie untuk bisa bertemu kembali dengan Hershel. Maka saat ini ia meminta Negan untuk membantunya. Mereka akhirnya melakukan perjalanan menuju Manhattan bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka melihat dua orang yang digantung. Mungkin saja kedua orang itu dihukum gantung sehingga berubah menjadi zombie. Seperti diketahui di dunia The Walking Dead, siapa saja yang mati akan berubah menjadi zombie, kecuali dirinya mati dengan menembak kepalanya sendiri. Setelah itu Maggie berhenti sejenak dan menembakkan sebuah flare agar temannya segera datang.
Ketika Ginny sedang tertidur, Negan menjelaskan kepada Maggie bahwa Ginny bukanlah anaknya. Di sini kita belum dijelaskan kemana istri Negan dan anaknya. Yang kita ketahui di serial The Walking Dead, istri Negan sedang mengandung dan masih belum dijelaskan. Negan memberitahu jika Ginny hidup sebatang kara, apalagi setelah ayahnya dibunuh di depan matanya, membuat Ginny berhenti berbicara. Pada malamnya, sebuah mobil dari kepolisian mendatangi bar yang sebelumnya diobrak-abrik oleh Maggie. Pemilik bar begitu panik melihat para marshal datang ke tempatnya. Seorang polisi menunjukkan poster buronan yang diketahui bahwa itu adalah Negan. Meminta siapa saja yang mengetahui keberadaan Negan hendaknya melaporkan kepada kepolisian. Armstrong memberitahu jika dulu Negan telah melakukan kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Armstrong terus menginterogasi pemilik bar, di mana keberadaan Negan. Karena pemilik bar tetap bungkam, Armstrong mengambil tindakan kejam dengan membawa pemilik bar ke area yang dipenuhi oleh zombie. Ia akan mengancam membunuhnya jika tidak memberitahukan keberadaan Negan. Pemilik bar akhirnya memberitahu jika Negan pernah bekerja di sana. Sayangnya Negan telah pergi, dibawa oleh seorang wanita bernama Maggie. Armstrong yang kejam lantas melemparkan pemilik bar untuk menjadi makanan malam para zombie. Di sisi lain, teman Maggie hendak membawa Ginny ke Alexandria agar lebih aman. Sedangkan Negan dan Maggie akan melanjutkan perjalanan berbahaya ke kota Manhattan. Kembali pada Armstrong dan teman-temannya yang tanpa sengaja menemukan peta kota Manhattan yang dijatuhkan Maggie. Sedangkan Maggie dan Negan akhirnya telah sampai di sekitar kota Manhattan. Sayangnya mereka begitu kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sana Negan memberitahu bahwa dia lebih tenang saat ini karena Ginny sudah berada di tempat yang aman. Ia bisa saja membunuh Maggie, namun Maggie tak akan bisa membunuhnya karena Negan tahu Maggie membutuhkannya. Setelahnya mereka melihat kondisi kota Manhattan dari sisi sungai. Di sana terlihat sebuah gedung yang terbakar dari kejauhan. Bisa jadi gedung itu adalah pertanda akan adanya kehidupan di kota tersebut. Mereka akhirnya bersiap untuk menuju kota Manhattan menggunakan perahu yang tersedia. Tanpa diduga, Armstrong dan teman-temannya sudah tiba di tempat itu. Armstrong menjelaskan jika kota Manhattan merupakan pusat zombie. Hal ini membuat pemerintah memutus semua akses darat menuju kota tersebut. Menurutnya, Maggie dan Negan masih berada di sekitar kota itu. Mereka lantas berpencar mencari mereka. Di sana, Jano melihat keberadaan mobil Maggie. Sayangnya, ia berhasil ditangkap oleh Maggie. Ia lantas menyandra Jano dan membawanya ke kota Manhattan agar marshal tak bisa menembak mereka berdua. Akhirnya Armstrong dan temannya bergegas menyusul Maggie. Di dalam perahu, Jano menjelaskan bahwa dirinya tak memiliki senjata. Negan merasa Jano tak berguna dan menyuruh remaja itu untuk berenang dan kembali ke daratan. Namun Maggie tak setuju. Menurutnya, Jano bisa menjadi penyelamat mereka dari kejaran kepolisian. Di tengah perjalanan, mereka melihat begitu banyak zombie yang berkeliaran, menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Akhirnya mereka sampai di kota Manhattan. Negan lalu meminta kepada Maggie jika anaknya berhasil diselamatkan. Ia berharap Maggie mau merawat Ginny sepenuh hati. Setelah berjalan begitu jauh masuk ke dalam kota, mereka heran karena tak ada sama sekali zombie di sana. Hingga Jano berupaya melarikan diri namun dihentikan Negan. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah gedung yang terbakar dari kejauhan. Tiba-tiba saja beberapa zombie berjatuhan dari atas membuat mereka begitu ketakutan. Mereka bergegas bersembunyi dari para zombie yang sudah mengetahui keberadaan mereka saat ini. Mereka terus berlari dan melihat begitu banyak zombie yang mulai berjatuhan. Di atas gedung terlihat seorang wanita mengamati gerak-gerik mereka. Beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri. Tak berselang lama, Negan menghentikan Maggie yang hampir saja masuk ke dalam sebuah jebakan. Hingga mereka sampai di jalan buntu dan anehnya sebuah mobil baru saja melintas di belakang mereka, memancing ribuan zombie untuk mengikutinya. Tentu saja Negan dan yang lain ketakutan dan bersembunyi. Sayangnya beberapa zombie merasakan kehadiran mereka.
Mereka begitu terkejut ketika bersembunyi, banyak sekali kecoa di tempat itu. Alhasil mereka pergi menjauh dari sana. Tiba-tiba suara tembakan terdengar dari kejauhan. Di sana Jano sadar jika Marshall sudah tiba di kota Manhattan. Maggie dan yang lain memasuki sebuah gedung tua diikuti oleh Armstrong dan rekannya. Dia menyuruh rekannya untuk menjaga pintu. Armstrong lantas membujuk Maggie untuk membantunya menangkap Negan. Sayangnya Maggie saat ini membutuhkan bantuan Negan untuk menyelamatkan putranya. Tiba-tiba saja Armstrong diserang zombie. Mereka lantas bergegas pergi. Sayangnya Jano diserang zombie dari belakang. Negan berusaha membantunya, namun Armstrong tanpa sengaja membunuh Jano. Mendadak pintu depan hancur dan membunuh teman Armstrong. Ketika Maggie hendak membunuh Armstrong, sayangnya Armstrong lebih cekatan dan berhasil menangkap Maggie. Maggie menjelaskan jika ia membutuhkan Negan untuk menyelamatkan anaknya. Namun Armstrong tak peduli dan hendak membunuh Maggie. Beruntung Maggie berhasil membalikan keadaan, namun Maggie tak membunuh Armstrong. Maggie berhasil bertemu Negan kembali. Di tempat gelap mereka bertemu dengan seorang wanita tua. Di sisi lain, Hershel yang sedang diikat di sebuah kursi lalu didatangi oleh The Crowd. Dia hendak menyiksa Hershel untuk mengetahui keberadaan Negan. Tiba-tiba seseorang memberitahu bahwa tahanan melarikan diri. The Crowd lantas melihat orang itu. Tahanan tersebut berusaha kabur dari siksaan The Crowd yang terus mengorek informasi terkait kelompoknya. Dia berusaha berpindah gedung, sayangnya The Crowd memotong tali dan membuat pria tersebut mati seketika. Terlihat gedung yang ditempati Negan dan yang lain dipenuhi dengan zombie. Wanita tua yang baru saja mereka temui telah mengambil barang-barang yang mereka miliki. Negan dan Maggie lantas mengejar wanita tua tersebut. Terlihat wanita tua itu berusaha pergi ke atas menggunakan sebuah tangga. Di bawahnya begitu banyak zombie yang terjebak akibat terjatuh. Negan dan Maggie akhirnya memutuskan untuk menyusul wanita tua tersebut. Mereka akhirnya sampai di suatu lantai yang ada di tempat itu. Mereka melihat wanita tua berpindah gedung menggunakan tali. Mereka berpikir semuanya sudah berakhir. Ternyata wanita tua itu mengembalikan alat agar Maggie dan Negan bisa berpindah gedung. Ini membuktikan bahwa wanita tua itu tidak memiliki niatan jahat dan hanya ingin Negan dan Maggie mengikutinya. Akhirnya Negan berhasil menyusul wanita tua. Giliran Maggie yang hendak menyeberang. Ketika hendak melompat, Maggie mendengar suara mobil yang membawa speaker, membuatnya kehilangan konsentrasi. Maggie akhirnya kesulitan untuk berpindah gedung, membuatnya harus ekstra kerja keras untuk berpindah dari gedung tersebut. Negan yang melihatnya hendak membantu, namun Maggie yang masih kesal dengan Negan tak menerima bantuannya. Akhirnya Negan dan Maggie berhasil berpindah gedung. Di Alexandria, terlihat Nina, temannya Maggie, berhasil membawa Ginny ke tempat yang aman. Di sana Ginny memasuki sebuah sekolahan yang didirikan untuk mengajari para pemuda untuk bertahan hidup. Kembali pada Maggie dan Negan yang akhirnya berhasil merebut tas milik mereka. Wanita itu memiliki bahasa yang sulit dimengerti membuat Negan dan Maggie kebingungan. Di sana wanita tua memberikan daging merpati untuk menukar barang yang diambil dari tas Negan. Negan meminta agar wanita itu membawa mereka ke sebuah gedung yang berasap. Namun wanita itu terlihat ketakutan dan melarang Negan dan Maggie untuk ke sana. Negan dan Maggie akhirnya mengikuti wanita tua tersebut untuk mencari informasi lebih lanjut. Di lain tempat, Armstrong akhirnya terbangun, dirinya ternyata masih hidup. Sementara kedua rekannya telah berubah menjadi zombie. Armstrong lantas mengamati sebuah kertas yang bertuliskan sebuah alamat dari seseorang yang ia kenal. Kembali pada Negan dan Maggie yang mengikuti wanita tua yang bernama Esther memasuki sebuah gedung. Kelompok Esther awalnya hendak menyerang Maggie dan Negan, namun Esther menghentikan mereka karena menurutnya Maggie dan Negan bukanlah penjahat. Seorang pria bernama Tommaso mengancam jika Negan dan Maggie macam-macam maka mereka tak segan untuk membunuhnya. Seorang wanita bernama Amaya bertanya apa yang dilakukan mereka berdua di tempat tersebut. Maggie menjelaskan bahwa mereka hendak pergi ke Kanada. Sayangnya perahu mereka terbawa angin hingga ke Manhattan.
Awalnya Amaya tak percaya akan hal itu. Esther langsung menjelaskan bahwa mereka berdua bukanlah orang yang jahat. Tommaso lantas membawa semua senjata milik Maggie dan Negan. Mereka lantas memasuki sebuah gedung yang dijadikan markas untuk bertahan hidup di tengah wabah zombie ini. Tommaso lantas memberikan barang-barang Maggie dan Negan kepada temannya yang bernama Luther. Mereka lantas mengurung Maggie dan Negan untuk sementara waktu. Di Alexandria terlihat Ginny yang kurang nyaman di tempat itu. Di sana Nina hendak menghiburnya, namun Ginny menolak karena saat ini ia ingin sendirian. Scene beralih pada masa lalu. Ternyata kamar yang dipakai Ginny adalah kamar milik Herschel. Di sana Maggie menanyakan alasan Herschel tidak mengikuti kelas hari ini. Terlihat hubungan mereka kurang baik. Kembali ke masa sekarang di mana Maggie dan Negan sedang berdiskusi. Di sini Negan menyuruh Maggie untuk menunggu dan mengamati. Sedangkan Maggie ingin segera menyerang kelompok itu karena waktu mereka terbatas. Negan lalu menjelaskan asal-usul The Crowd kepada Maggie. Bahwa awalnya The Crowd menemui Negan dalam keadaan mengerikan. Di sana Negan menjadikan The Crowd sebagai anggotanya dan sudah menganggap orang itu sebagai saudaranya. Maggie berkata bahwa membutuhkan monster untuk membangkitkan monster. Namun Negan menyanggahnya. Ia mengatakan bahwa ia menjadi monster ketika melindungi kelompoknya. Begitu juga yang ia lakukan ketika dulu membunuh suami Maggie karena ia hanya ingin melindungi kelompoknya. Sayangnya The Crowd memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang lain. Negan begitu senang memiliki anggota sepertinya. Sayangnya The Crowd mudah kehilangan kendali. Suatu hari Negan pernah menyuruh seseorang meninggalkan kelompok, namun The Crowd membunuhnya. Negan akhirnya berpikir jika The Crowd berbahaya dan berniat membunuhnya. Sayangnya Negan gagal membunuh The Crowd dan hanya mengenai kupingnya. Di sini Maggie sadar jika The Crowd hanya ingin membalaskan dendamnya kepada Negan dengan menculik anaknya. Di lain sisi, Armstrong memasuki sebuah apartemen. Di sana ia melihat begitu banyak kaleng makanan. Ia terus menyelidiki tempat itu dan melihat sebuah foto dua orang berkulit hitam. Ia menemukan sebuah kotak pistol tanpa pistol di dalamnya. Ia terus memeriksa ke dalam hingga menemukan seorang pria yang telah menembak kepalanya agar tidak berubah menjadi zombie. Sepertinya Armstrong mengenali orang tersebut. Ia lantas mengambil pistol pria itu. Mendadak beberapa zombie memasuki apartemen itu. Akhirnya Armstrong keluar dari jendela. Sayangnya ia malah memasuki jebakan yang telah dibuat oleh seseorang. Kembali pada Maggie dan Negan, di mana tempat mereka saat ini sedang diserang oleh sekelompok orang. Tommaso mengira bahwa Negan dan Maggie adalah mata-mata. Negan lalu mengancam membunuh Tommaso. Namun ia tak melakukan hal itu untuk menunjukkan bahwa Negan dan Maggie tak berbahaya. Mereka lantas menawarkan bantuan untuk mengusir kelompok tersebut. Amaya lantas mengembalikan barang dan senjata milik Maggie dan Negan. Beberapa orang yang bersenjata dan menggunakan helm memasuki gedung. Pertempuran sengit pun terjadi di antara kedua kelompok itu. Seseorang pria berhasil menangkap Esther dan berbicara Tommaso. Negan memintanya untuk melepaskan Esther. Sayangnya Esther ditusuk oleh pria tersebut. Negan berhasil menyerang pria tersebut dan menangkapnya. Esther yang baik hati pun akhirnya tewas seketika. Amaya dan kelompoknya lantas bergegas pergi dari sana. Sementara Negan membawa orang itu untuk menakut-nakuti teman-temannya. Terlihat Negan begitu kejam dengan menyayat leher dan membuat mereka ketakutan dengan membunuh orang itu di depan mata mereka. Dan menyuruh para penjahat itu tak kembali lagi. Di sini terlihat Maggie yang begitu terkejut melihat Negan yang telah kembali ke settingan pabriknya. Di Alexandria, Ginny terlihat keluar diam-diam dan menggunakan sebuah motor untuk kabur dari sana. Kembali pada Negan yang sedang mengobati lukanya. Di sini Maggie masih kaget melihat kelakuan Negan yang begitu kejam. Di sini mereka berterima kasih kepada Negan yang telah membantu menyelamatkan kelompoknya. Maggie akhirnya mengakui bahwa tujuannya ke Manhattan untuk menyelamatkan anaknya yang diculik oleh The Crowd. Ternyata kelompok yang menyerang mereka sebelumnya adalah The Crowd. Amaya bersedia membantu Maggie menemukan anaknya.
Kembali pada Armstrong yang akhirnya ditemukan oleh kelompok The Crowd. Terlihat The Crowd tak memiliki telinga persis seperti apa yang Negan ceritakan. Dan film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Dead City episode 3 dan 4. Sebelumnya, Negan dan Maggie berhasil menghindari kejaran kelompok The Crowd. Mereka saat ini bergabung dengan kelompok baru yang ada di kota Manhattan. Di sisi lain, Armstrong ditangkap oleh The Crowd akibat terkena jebakan sebelumnya. Di Hilltop, Ginny melarikan diri untuk mencari keberadaan Negan. Baik, mari kita masuk aja ke episode terbarunya. Scene memperlihatkan masa lalu Negan bersama Ginny. Di sini Negan memarahi Ginny yang hampir saja terbunuh oleh zombie. Sayangnya Ginny masih enggan untuk berbicara, membuat Negan begitu kesal kepadanya. Di sana Ginny memberitahu jika dia kehilangan boneka kesayangannya. Negan harus mencari boneka itu karena boneka tersebut begitu berharga untuk Ginny. Kembali ke masa sekarang. Di sini diperlihatkan Ginny sudah sampai di dekat kota Manhattan. Di sana Ginny mencari cara agar dapat menyeberangi sungai. Ia lantas mengambil sebuah kotak dan mulai mengarungi sungai menuju kota Manhattan. Sementara itu Maggie dan yang lain sedang berburu rusa untuk persediaan makanan. Beruntung di hari itu mereka mendapatkan 1 ekor rusa yang dapat dijadikan hidangan. Setelahnya mereka membawa daging rusa ke markas. Di sana Negan menanyakan sejak kapan Tommaso dan Amaya berada di Manhattan. Mereka menjelaskan bahwa telah berada di Manhattan sejak kecil. Mereka melihat kejadian awal wabah zombie yang terjadi di kota itu, di mana di saat wabah zombie mulai merebak, tentara bukannya menyelamatkan mereka, malah menghancurkan jembatan agar wabah tidak keluar dari kota Manhattan. Namun Amaya dan Tommaso beserta orang-orang yang masih selamat berusaha untuk terus melanjutkan hidup. Hingga suatu hari, kelompok The Crowd datang dan mengajak para pengungsi untuk bergabung dengan mereka. Kelompok itu memiliki prinsip dibunuh atau membunuh. Mereka tidak segan membunuh siapapun jika menolak bergabung dengan kelompoknya. Dan sejauh ini hanya 1 orang yang bisa keluar dengan selamat dari penjara kelompok The Crowd. Mendengar cerita Amaya, Maggie begitu khawatir jika anaknya sudah meninggal. Sementara itu, Ginny berhasil menyeberangi kota Manhattan. Di sana Ginny mulai mencari keberadaan Negan dan Maggie, sedangkan Negan dan yang lain sedang mengamati markas The Crowd dari kejauhan. Di sana terlihat begitu banyak zombie yang berada di depan pintu markas, dengan 1 mobil yang mengeluarkan suara untuk menggiring para zombie. Maggie berencana memasuki tempat itu, namun Luther melarangnya karena di sana begitu berbahaya. Di sini Negan bertanya bagaimana cara orang yang disandra kelompok The Crowd bisa keluar dari sana. Tak disangka orang yang diceritakan Amaya sebelumnya adalah Tommaso. Maggie meminta Tommaso menunjukkan jalan keluar dari tempat tersebut. Dan sekali lagi Luther melarang mereka melakukan hal gila itu. Amaya setuju dengan usul Maggie karena dirinya hendak membalaskan dendam atas kematian anggotanya selama ini. Sedangkan Tommaso setuju dengan Luther bahwa tempat itu begitu berbahaya. Di sana Negan lalu menceritakan bahwa dahulu ada pria bengis yang mengumpulkan manusia yang selamat dari otoriter. Namun ada beberapa orang yang melawan dan mereka berhasil melakukannya. Tommaso lalu meminta waktu sebentar untuk berdiskusi dengan yang lain. Di sisi lain beberapa truk datang dengan beberapa zombie yang direndam. Terlihat kelompok The Crowd yang berhasil menangkap Armstrong dan membawanya. Di sana beberapa peneliti melakukan uji coba terhadap para zombie. Setelahnya Armstrong diborgol di sebuah pagar. Di depannya terlihat jelas sebuah ring pertarungan. Di tempat lain, Tommaso menjelaskan bahwa sebelumnya The Crowd menawarkan perlindungan dan persediaan makanan. Sayangnya itu semua hanya tipuan agar The Crowd berhasil menemukan pengungsi untuk dijadikan budak dan membantai yang melawan.
Tommaso lalu menggambarkan sebuah peta yang menghubungkan jalan keluar dari markas The Crowd, di mana ada sebuah terowongan yang menuju ke terminal lama. Pada saat itu, kelompok The Crowd sedang membersihkan selnya. Tommaso memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meloloskan diri. Negan berpikir jika lubang itu sekarang telah dijaga ketat, bahkan menutupnya. Amaya penasaran bagaimana bisa Negan tahu akan hal itu. Maggie memberitahu jika Negan adalah teman lama The Crowd. Sebelumnya Negan hampir saja membunuh pemimpin kelompok itu. Sayangnya Negan gagal melakukannya. Bahkan Maggie berencana menjadikan Negan sebagai umpan untuk memancing kelompok itu keluar. Namun di sini Luther tak setuju dengan rencana Maggie dan mengatakan jika anak Maggie telah tiada. Di lain sisi, Armstrong yang sedang termenung tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan The Crowd yang hendak makan malam. The Crowd menjelaskan bahwa dirinya adalah ilmuwan. Di sana ia berhasil menemukan sebuah energi dari mayat hidup yang ditemukan. Energi itu berupa gas metana. The Crowd hanya ingin membuat tempat berlindung dan siapa saja bisa bergabung. Ia lantas bertanya, apa tujuan Armstrong datang ke kotanya? Karena Armstrong tak menjawab, ia lantas memakan jamuannya. Tak disangka ada belatung di dalam daging itu yang menandakan jika makanannya telah basi. The Crowd yang kesal dengan sang koki lantas menyuruh sang koki untuk menelan kunci borgol Armstrong dan membunuhnya di tempat. Armstrong begitu terkejut melihat kekejaman The Crowd. Kembali pada Maggie yang bersedih belum bisa menemukan anaknya. Di sini Negan mendatanginya dan mengatakan jika Luther salah mengatakan anak Maggie telah tiada. Di sana Maggie menjelaskan ketika The Crowd datang ke tempatnya, ia menyuruh Herschel untuk pergi bersembunyi. Sayangnya anaknya itu tak menuruti perkataannya dan ia mengatakan kata bodoh kepada anaknya sebelum dia diculik. Negan lalu menceritakan masa lalunya sebelum bertemu Maggie kembali ketika Negan dan istrinya sedang berlindung di sebuah kabin kecil. Istrinya pergi ke kota untuk menukar sebuah barang. Negan yang khawatir karena istrinya tak kunjung kembali mencoba mencarinya. Tak disangka istrinya telah dirampok dan keadaannya sekarat. Negan yang kesal lantas mencari sang pelaku dan membunuh kelima orang yang memukuli istrinya. Di sana Negan membawa istrinya ke sebuah kereta untuk melarikan diri, sementara dirinya tetap tinggal di kota tersebut. Mungkin alasan itulah Armstrong memburu keberadaan Negan. Sementara itu Ginny terus berlari dari kejaran zombie yang semakin banyak. Di sini boneka dinosaurus miliknya terjatuh, beruntung dirinya berhasil selamat. Kembali pada masa lalu ketika Negan dan Ginny mencari keberadaan boneka kesayangannya. Negan terus meminta Ginny untuk berbicara jika dalam situasi berbahaya. Kembali ke masa sekarang, di mana Ginny melihat seseorang mengambil boneka dinosaurusnya. Di sana Ginny mengikuti kemana orang itu pergi. Di tempat lain, Armstrong dibawa ke sebuah ring pertarungan. Di sana ia harus menghisap sebuah gas metana dari mayat hidup, membuatnya linglung sementara waktu. Armstrong bahkan diborgol di sebuah tiang dan zombie yang sebelumnya dibunuh The Crowd dimasukkan ke dalam arena. Beruntung Armstrong berhasil membunuh zombie itu dan mengambil kunci borgol yang berada di dalam perut sang zombie. Beberapa zombie lalu masuk ke dalam dan menyerang Armstrong. Dirinya lantas menggunakan sepatu kirinya untuk membunuh semua zombie yang mendekat. Beruntung dirinya berhasil mengalahkan semua zombie yang ada. Di sisi lain, Tommaso mendatangi Maggie dan menanyakan bagaimana Maggie berhasil memiliki anak dan membesarkannya. Padahal situasi dunia saat ini yang begitu kacau membuat Tommaso dan Amaya mengurungkan niatnya untuk memiliki anak. Tiba-tiba saja salah satu anggota Tommaso datang. Dirinya ternyata orang yang mengambil boneka milik Ginny. Maggie yang merasa mengenalinya meminta boneka tersebut. Di sisi lain, Armstrong kembali dikurung. Tiba-tiba The Crowd datang dan menceritakan masa lalunya. Dirinya memberitahu ketika wabah zombie terjadi, dia dan keluarganya bersembunyi di sebuah rumah. Di sana ia pergi untuk mencari makanan. Ketika ia kembali, ia terkejut melihat keluarganya telah menjadi santapan zombie.
The Crowd lalu menggeledahnya dan menemukan sebuah surat di sepatu kanannya. Di sana Armstrong begitu sedih ketika The Crowd membacakan isi surat tersebut. Ia lantas jujur bahwa kedatangannya ke kota Manhattan untuk memburu Negan. Di sini The Crowd hanya terdiam mendengarnya. Di sisi lain, Negan sedang mencari senjata di dapur. Tiba-tiba Luther datang dan menyuruh Negan beserta Maggie pergi sekarang. Ia menemukan sebuah poster Negan sebagai buronan. Ia mengira Negan adalah orang yang berbahaya. Negan tak ingin pergi dan akhirnya terjadi perkelahian di sana hingga Negan terdesak. Negan menggunakan pisau parutan untuk menyerang dahi Luther hingga dirinya terjatuh dan kepalanya tertancap besi. Negan lalu membunuhnya di tempat. Sementara itu Maggie membakar boneka Ginny agar Negan tak merasa khawatir dan melanjutkan misi menyelamatkan anaknya. Dari kejauhan Ginny melihat Maggie membakar boneka miliknya. Kembali ke masa lalu di saat Negan dan Ginny sedang mencari keberadaan boneka Ginny. Di sana Negan memberitahu jika boneka milik Ginny sudah ia temukan. Sayangnya boneka itu sobek dan Negan memperbaikinya. Negan lalu mengajarkan Ginny untuk bersiul jika dirinya butuh bantuan. Negan berjanji akan selalu melindungi Ginny. Kembali jauh ke masa lalu, di masa kejayaan Negan. Ketika dirinya sedang bersantai, Simon datang dan memberitahu jika ada sebuah masalah di mana The Crowd telah melanggar aturan Negan untuk tidak membunuh anak-anak. Diketahui The Crowd menyiksa anak itu hingga membuatnya mati karena ingin mencari informasi kelompoknya berada. Dan itulah alasan Negan ingin membunuh The Crowd, sayangnya ia gagal melakukannya. Kembali pada masa sekarang, terlihat Tommaso dan yang lain hendak bersiap untuk menyerang markas The Crowd untuk menyelamatkan anak Maggie. Di sini Amaya memberitahu jika dia tak menemukan keberadaan Luther. Mereka menganggap jika Luther telah kabur karena ketakutan menghadapi The Crowd. Sedangkan Maggie melihat tangan Negan yang terluka, namun dirinya bungkam akan hal tersebut. Mereka lalu menuju ke markas The Crowd. Di sana mereka melihat gelembung dari selokan. Tommaso menjelaskan jika itu adalah gas metana yang berasal dari zombie yang diteliti oleh The Crowd. Mereka lantas memasuki jalur kereta bawah tanah dengan Ginny yang terus saja mengikuti dari belakang. Tidak ingin menarik perhatian para zombie, mereka berjalan dengan berhati-hati dan beruntung berhasil melewatinya dengan mudah. Singkat cerita, mereka berhasil memasuki markas The Crowd. Di sana mereka mencari satu persatu sel tahanan yang mungkin saja terdapat anak Maggie, hingga mereka menemukan anak kecil yang telah tiada. Ketika Negan memeriksanya, ternyata itu bukanlah anak Maggie. Amaya lalu menjelaskan rencananya. Jadi Negan dan Maggie bertugas untuk memancing The Crowd, sedangkan yang lain akan mencari keberadaan anak Maggie. Ketika mereka sedang berdua, Maggie menemukan benda kesayangan milik Luther dan ia tahu jika Negan telah membunuhnya. Negan hendak menjelaskannya namun Maggie enggan mendengarnya. Di sisi lain, The Crowd datang ke ruangan audio dan meminta anak buahnya menjelaskan cara menggunakan audio di tempat tersebut. Tiba-tiba The Crowd mendengar suara siulan Negan membuatnya segera mencarinya. Di lain sisi, Maggie hendak menyalakan mobil kabur untuk memancing The Crowd bersama Negan. Di sana ia melihat Ginny dari kejauhan. Maggie lantas menyusul Ginny, namun Ginny ketakutan dan berlari. Sementara itu, seseorang menyalakan sebuah lilin. Di waktu yang bersamaan, kelompok Tommaso berhasil sampai di sebuah arena. Sayangnya tak ada siapapun di tempat tersebut. Kembali pada Negan yang bersembunyi di dalam garasi. Negan masih menunggu Maggie yang tak kunjung menyalakan mobilnya. Dirinya akhirnya berhasil sampai di taksi yang Maggie tumpangi sebelumnya dan menemukan obeng milik Maggie. Di sisi lain, Maggie akhirnya berhasil mengejar Ginny dan berada di tempat arena. Di sana ia bertemu dengan Amaya dan yang lain. Mereka kebingungan kenapa tak ada satupun orang di tempat tersebut.
Kembali pada Negan yang beristirahat di dalam mobil taksi. Di sana The Crowd masih mencari keberadaan Negan. Terlihat anggota The Crowd datang untuk kabur dari markas. Lalu terdengar sebuah suara yang menandakan sesuatu akan terjadi. Ketika lilin yang dinyalakan mati, terjadi sebuah ledakan dan membuat para zombie bisa masuk ke dalam markas. Kelompok The Crowd lantas kabur dari tempat tersebut. Mereka berhasil menjebak kelompok Tommaso. Mereka tak bisa keluar dari tempat itu karena para zombie mulai menutupi pintu keluar. Di sisi lain, The Crowd meminta dua anak buahnya untuk tetap bersamanya, mencari keberadaan Negan. Sementara itu, Maggie dan yang lain masih berjibaku melawan para zombie. Terlihat banyak anggota kelompok Tommaso yang tumbang. Kembali kepada The Crowd yang masih mencari keberadaan Negan. Di sana terlihat Negan melarikan diri dari kejaran mereka. Di waktu yang sama Maggie melihat ada jalan keluar, namun dirinya tak tega untuk pergi meninggalkan Ginny. Mereka lantas memasuki arena agar terlindungi dari para zombie. Di sisi lain, The Crowd dan anak buahnya masih mengejar Negan. Kembali pada Maggie dan beberapa yang tersisa berjuang untuk bisa keluar dari arena pertarungan. Kembali pada The Crowd yang menyuruh anak buahnya berpencar dalam mencari Negan. Sedangkan Maggie dan yang lain yang berusaha menerobos zombie mengalami kesulitan. Ketika Amaya kewalahan, ia hampir saja digigit zombie hingga Tommaso datang menyelamatkannya. Akhirnya tersisa Amaya, Tommaso, Maggie, dan Ginny. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan tong. Di tempat lain, The Crowd akhirnya berhasil menemukan Negan dan mereka berdua saling menodongkan senjata satu sama lain. Di sini The Crowd mengajaknya untuk bekerja sama. Ia tahu Negan tak akan membunuhnya karena ia butuh informasi di mana keberadaan anak Maggie. Ia meminta Negan untuk membantunya membangun kerajaan di kota Manhattan. Namun Negan tak menjawabnya. The Crowd lalu mengeluarkan Armstrong dan membuat Negan terkejut. Seketika The Crowd menjatuhkan Armstrong sebagai bukti kesetiaannya kepada Negan. Alangkah terkejutnya The Crowd yang melihat Negan menyelamatkan Armstrong. The Crowd bahkan menembak kaki Armstrong agar ia terjatuh. Beruntung Negan berhasil menyelamatkannya. Kembali pada Maggie dan yang lain, mereka terjebak di sebuah ruangan dan tak memiliki pilihan untuk jalan keluar kecuali masuk ke dalam lubang pembuangan. Amaya memberitahu jika tempat itu begitu berbahaya dan tak mungkin mereka bisa melewatinya. Namun karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka memasuki lubang pembuangan itu. Kembali pada Negan dan Armstrong yang memasuki sebuah gedung. Di sana terlihat Armstrong yang masih ingin menangkap Negan, padahal sebelumnya ia baru saja diselamatkan oleh Negan. Kembali pada Maggie dan yang lainnya hendak memasuki lubang pembuangan dan terlihat para zombie mulai menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan film pun bersambung. Kembali melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Dead City episode 5 dan 6. Ini merupakan episode terakhir dari season 1 The Walking Dead Dead City. Pada episode sebelumnya, kelompok Amaya terkena jebakan yang dilakukan oleh The Crowd. Mereka banyak yang gugur akibat para zombie yang masuk ke dalam tempat tersebut. Bahkan mereka harus masuk ke dalam tempat pembuangan untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Negan bersama Armstrong berhasil melarikan diri dari kejaran The Crowd. Baik, mari kita masuk ke episode selanjutnya. Terlihat Amaya, Tommaso, Maggie, dan Ginny sedang berada di dalam saluran pembuangan. Di sana terdapat banyak mayat manusia yang memproduksi gas metana. Mereka harus segera keluar dari tempat itu sebelum mati keracunan. Maggie berusaha mencari lampu senter untuk Ginny. Di sana Ginny melihat boneka Dino yang ternyata masih baik-baik saja. Sayangnya Maggie tak memiliki lampu senter lagi. Tommaso lantas mengeluarkan tasnya dan memberikan senter untuk Ginny. Amaya merasa bersalah atas rencananya membuat banyak orang mati. Ia juga tak tahu bagaimana The Crowd bisa mengetahui rencana mereka sebelumnya. Tommaso hanya bisa menenangkannya dan mereka harus segera melanjutkan perjalanan. Terlihat mereka mulai lemas dan pusing karena menghirup gas metana terlalu banyak.
Di sisi lain, Armstrong masih menodongkan senjatanya kepada Negan. Di sini mereka terlihat tidak akur dan mencoba mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Negan mengingatkan Armstrong bahwa ia baru saja menyelamatkan nyawanya. Sayangnya Armstrong tetap ingin mengadili Negan atas perbuatannya. Negan lalu memberitahu jika 5 orang yang ia bunuh adalah orang yang telah merampok dan hampir saja membunuh istrinya. Armstrong hanya terdiam mendengarnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Kembali pada Maggie dan yang lain, mereka sampai di suatu tempat yang terkandung banyak sekali lendir dan bau yang menyengat. Di sana Ginny melihat sebuah jalan keluar. Maggie kesal dan memberitahu jika jalan keluar itu terkunci. Maggie memarahi Ginny yang kabur dari tempat penampungan. Ia tahu jika Ginny mencari keberadaan Negan, namun yang Negan harapkan adalah Ginny bisa hidup dengan aman. Maggie memberitahu jika Negan adalah monster, namun menurut Ginny, Negan adalah rumah. Kembali pada Negan dan Armstrong di mana mereka hendak menuju ke pelabuhan. Negan memberitahu mungkin saja The Crowd telah menghancurkan semua kapal. Namun Armstrong dengan santai mengatakan bahwa ia memiliki sebuah rencana. Negan akhirnya tahu jika Armstrong adalah pengepul kapal ilegal. Tiba-tiba saja banyak zombie yang berdatangan. Mereka harus terus berlari mencari tempat perlindungan yang aman. Beruntung Negan dan Armstrong bisa memasuki sebuah gedung. Mereka terus mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu. Kembali pada Maggie dan yang lain yang telah jauh masuk ke dalam saluran pembuangan, di mana Tommaso tiba-tiba menemukan 2 tangki oksigen yang bisa mereka gunakan. Di sana Amaya masih memikirkan bagaimana The Crowd tahu serangan mereka. Tommaso mengira jika Luther adalah sang pengkhianat yang tak suka dengan rencana mereka. Namun Maggie menyanggah hal itu dan menuduh Tommaso yang membocorkan rencana mereka, di mana Tommaso yang mengetahui segala hal tentang markas ini. Bahkan dirinya harus bersembunyi dan berpura-pura menemukan tabung oksigen. Tommaso meminta maaf kepada Amaya atas apa yang ia lakukan. Namun Amaya tak bisa memaafkan perbuatan Tommaso. Mereka lantas melanjutkan perjalanan kembali. Di sisi lain, Negan melihat seekor anjing yang baru saja digigit zombie. Mereka lalu memasuki sebuah ruangan yang terdapat mayat yang sengaja bunuh diri dengan kapak di kepalanya. Hal itu mengingatkan Armstrong dengan kakaknya sendiri. Tanpa ia sadari ada zombie di belakangnya. Negan lantas mengambil kesempatan dengan mendorong zombie itu ke arah Armstrong. Negan lalu melarikan diri dari sana. Sayangnya ia gagal karena pintu di depannya terkunci. Armstrong lalu membiarkan Negan untuk pergi. Negan yang kasihan dengan Armstrong lantas membawanya pergi bersama. Di lain sisi, Tommaso masih menyesal karena membuat Amaya kecewa. Di sana Maggie menyuruh Amaya untuk pergi ke tempat karantina bersama Ginny. Namun Amaya hanya diam saja. Terlihat Maggie yang mulai lemas akibat menghirup gas metana terlalu banyak. Bayang-bayang ketika Negan membunuh Glenn kembali hadir di pikirannya. Tommaso hendak memberikan oksigen kepada Maggie, namun Maggie menolaknya. Mereka lalu beristirahat karena kelelahan. Tommaso lantas menceritakan masa lalunya ketika dirinya disiksa oleh The Crowd. Dirinya berhasil kabur namun ia tertangkap kembali oleh kelompok itu. Tommaso terpaksa memberitahu lokasi kelompoknya agar ia bisa bertahan hidup. The Crowd berkata jika dirinya berhasil membawakan orang-orang untuknya, maka The Crowd berjanji akan memberikan perahu untuk Tommaso dan Amaya pergi dari Manhattan. Tiba-tiba beberapa zombie yang masih hidup menyerang mereka. Amaya dan Ginny dalam keadaan terdesak hingga akhirnya Amaya dan Tommaso harus mati dengan mengenaskan. Tersisa Maggie dan Ginny yang harus segera pergi keluar dari tempat tersebut. Di suatu tempat, The Crowd mendatangi sebuah gedung dengan ketakutan. Di dalamnya banyak sekali orang yang sedang menghibur diri mereka. Dirinya masuk ke sebuah ruangan VIP yang terdapat seorang perempuan di dalamnya. The Crowd lantas memberikan rencana milik Armstrong. The Crowd memberitahu jika Negan berada di kota Manhattan, membuat wanita itu begitu antusias untuk segera bertemu dengannya. Wanita itu sangat membutuhkan Negan saat ini. The Crowd berjanji akan mencari Negan sampai ketemu.
Di sisi lain, Maggie menjelaskan kepada Ginny jika dirinya tak menunjukkan boneka Dino milik Ginny karena ia takut Negan akan khawatir dan membuat rencana penyelamatan Hershel tertunda. Mereka lalu melanjutkan perjalanan kembali. Di lain tempat, Negan dan Armstrong memasuki sebuah bus. Di sana Negan mencari obat medis untuk mengobati luka di kaki Armstrong. Nampak Armstrong terkejut melihat Negan yang hendak mengobati lukanya. Negan pun tak tahu apa yang ia lakukan karena dirinya hanya ingin berbuat baik. Akhirnya Armstrong curhat tentang masa lalunya ketika dirinya terus mengikuti kakaknya. Namun kakak Armstrong kecanduan narkoba membuat dirinya meninggalkan kakaknya di kota Manhattan. Dan ia akhirnya bertemu kembali ketika kakaknya telah tiada. Kembali pada Maggie dan Ginny yang hampir bisa keluar dari tempat itu. Mereka harus melewati tumpukan mayat yang menghadang jalan. Terlihat Maggie yang mulai lemas dan kehilangan kesadaran. Beruntung mereka berhasil melewati tumpukan mayat tersebut. Sayangnya ia kehilangan konsentrasi hingga kakinya terjebak di dalam perut zombie. Lalu muncul satu zombie yang begitu mengerikan dengan mutasi yang zombie itu alami. Maggie menyuruh Ginny untuk meninggalkannya. Beruntung Maggie berhasil membunuh monster zombie tersebut. Dirinya lantas menyusul Ginny yang hendak keluar dari tempat itu. Sementara itu Ginny akhirnya berhasil keluar dari dalam saluran pembuangan. Tak lama kemudian Maggie juga keluar dari saluran pembuangan. Tiba-tiba saja Ginny menembakkan sebuah flare gun untuk memberikan sinyal kepada Negan. Negan dan Armstrong yang melihatnya lantas mendekati tempat tersebut. Negan terkejut ketika mengetahui orang yang menembak flare gun adalah Ginny. Negan lantas memeluknya erat dan takut jika Ginny terluka. Tiba-tiba Maggie datang menemui mereka. Di sana Negan memarahi Ginny yang kabur dari kamp pengungsian. Ginny akhirnya berbicara dan memberitahu jika dirinya hanya ingin bersama Negan. Namun Negan hanya ingin agar Ginny bisa hidup aman di Hilltop. Armstrong menawarkan diri akan mengantarkan Maggie ke Hilltop. Namun terlihat Ginny yang tak kuasa meninggalkan Negan begitu saja. Dengan terpaksa Negan memberitahukan apa yang sebenarnya ia sembunyikan kepada Ginny. Ternyata Negan adalah pembunuh ayah Ginny yang merupakan salah satu perampok yang melukai istri Negan. Armstrong memburu Negan atas perbuatannya itu. Tentu saja setelah mendengar semua pengakuan Negan, hati Ginny begitu hancur, lantas pergi menjauhi Negan. Armstrong akan menemani Ginny untuk kembali ke Hilltop. Negan terlihat begitu sedih atas apa yang ia perbuat. Singkat cerita, terlihat Armstrong dan Ginny berhasil sampai di bibir sungai. Mereka sebentar lagi akan meninggalkan kota Manhattan. Pagi harinya terlihat Negan masih merenungi segala kesalahannya. Maggie hanya terdiam melihat Negan yang sedang terpuruk. Di sini Negan memberitahu jika dia takut menjadi seperti dulu yang merupakan seorang iblis pembunuh. Tiba-tiba muncul sebuah mobil yang mengarah ke suatu tempat berupa gedung yang berasap. Mereka lantas mengikuti mobil itu dengan berjalan kaki. Singkat cerita, mereka masuk ke dalam sebuah bangunan. Tiba-tiba saja Maggie menyerang Negan. Beruntung Negan bisa menghindar dan mencoba kabur dari sana. Hingga Negan masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi zombie. Tak lama kemudian Maggie datang dan mengejarnya. Terlihat Negan yang berjalan di atas sebuah besi yang di bawahnya begitu banyak zombie. Tak disangka Maggie berhasil menyusul Negan. Negan membujuk Maggie agar tidak perlu menyerangnya. Sayangnya Maggie sudah dipenuhi dendam dan mencoba membunuh Negan. Dengan pengalamannya, Negan berhasil menghindar dan membuat Maggie terpojok. Maggie berhasil menusuk Negan. Dengan cepat Negan menendangnya. Akhirnya Negan berhasil membalikkan keadaan dan membuat Maggie terpojok. Negan tahu jika alasan The Crowd menculik anak Maggie karena mereka membutuhkan Negan, di mana Maggie harus membawa Negan untuk ditukarkan dengan anaknya. Negan berpikir jika mereka bisa bekerja sama untuk menyelamatkan anak Maggie tanpa mengorbankan satu sama lain. Namun saat ini Maggie sudah dipenuhi dendam dan merasa ingin membunuh Negan yang telah menghabisi suaminya. Tiba-tiba saja datang pasukan The Crown mengepung mereka berdua. Di saat Negan lengah, Maggie berhasil menangkapnya. Akhirnya Negan tak bisa menghindar dari The Crown.
Di lain sisi, Armstrong telah mengantarkan Ginny ke Hilltop. Di sana Ginny meninggalkan kemeja milik Negan dan saat itu dia telah membenci orang tersebut. Kembali pada Negan dan Maggie yang berada di dalam truk. Di sana The Crowd menjelaskan memang rencana mereka adalah menculik anak Maggie untuk ditukarkan dengan Negan. Ia tak menyangka rencana itu berhasil. Singkat cerita, mereka sampai di markas The Crowd. Di sini Negan meminta agar Maggie mau merawat Ginny sebaik mungkin. Namun Maggie hanya terdiam mendengar hal itu. Akhirnya Hershel dibebaskan dan kembali ke pelukan Maggie. Kembali pada Armstrong yang sampai di Babylon, di mana ia melapor kepada pemimpin di sana bahwa ia bertemu dengan Negan dan terpaksa membunuhnya karena melawan. Pemimpin tempat itu yang seorang wanita menyayangkan kematian Negan tanpa menggantungnya sebagai sebuah pesan untuk tunduk kepada hukum. Namun wanita itu lebih tertarik dengan gas metana yang digunakan The Crowd di kota Manhattan. Di lain sisi, Maggie dan Hershel sudah pergi dari kota Manhattan. Di sini terlihat Hershel masih kesal dengan ibunya. Hershel tahu jika ibunya itu ingin sekali membalaskan dendam kepada Negan daripada menyelamatkannya. Terjadilah perdebatan dari keduanya. Pada malamnya, terlihat Negan dan The Crowd hendak pergi menemui Dama, sang pemimpin dari kelompok itu. Di tengah perjalanan, The Crowd berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya yang dulu dan mematuhi setiap perintah dari Negan. Di Hilltop, Maggie menemui Ginny dan memberikan boneka miliknya. Maggie lalu menemui Hershel yang masih kesal atas apa yang dilakukan ibunya. Maggie akhirnya mengakui bahwa selama ini Maggie terobsesi balas dendam kepada Negan atas apa yang diperbuatnya. Namun perbuatannya itu membuat Hershel menjauh darinya. Akhirnya Maggie memutuskan untuk memaafkan Negan. Kembali pada Negan dan The Crowd, di mana ketika Dama berhasil menguasai kota Manhattan, perang besar akan segera terjadi. Maka dari itu The Crowd memberitahukan kemampuan Negan kepada Dama untuk menjadi pemimpin di kota tersebut. Setelahnya Negan dan The Crowd memasuki ruangan Dama. Di sana Dama menyambut hangat Negan. Dirinya telah mendengar banyak hal tentang Negan dari The Crowd. Dama menginginkan sosok seperti Negan saat ini. Dia menjelaskan bahwa dirinya tidak takut dengan polisi, namun ia takut dengan orang yang berada di balik New Babylon. Dama merasa jika ada sumber daya yang dapat dimanfaatkan, maka New Babylon akan merebutnya. Di kota Manhattan, dengan banyak zombie di bawah tanah membuat kota tersebut kaya dengan gas metana sebagai bahan bakar. Dama meyakini bahwa seorang pemimpin seperti Negan pasti bisa menyatukan kota itu. Dama lalu memberikan sebuah kunci yang dijelaskan sebagai kunci kerajaan. Namun Dama tak sepenuhnya percaya dengan Negan. Dia takut Negan sudah berubah dari apa yang The Crowd jelaskan. Ia lantas memberikan Negan sebuah kotak dan meminta Negan membukanya. Ternyata di dalam kotak itu terdapat sebuah jari kaki milik Hershel, di mana Hershel memberitahu Dama jika Negan adalah orang yang membunuh ayahnya di depan ibunya. Dama berpikir jika Negan merasa bersalah kepada Hershel. Dama mengancam akan membunuh Hershel jika Negan tak mau menjadi pemimpin di tempat itu. Di Hilltop, Maggie melihat gambar-gambar yang dilukis Hershel, dan salah satu gambarnya terdapat seorang wanita bernama Dama. Dan film serial The Walking Dead Dead City season 1 pun selesai. Untuk season keduanya masih belum ada kabar selanjutannya. Jika nanti sudah ada kelanjutannya, mari kita bahas bersama-sama. Terima kasih sudah menonton film ini. Sampai jumpa di film berikutnya.